Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Chaos episode 61 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Chaos episode 61 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 60 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen dan Zheng Lingxin menjalankan operasi siluman untuk menemukan keberadaan tim pengintai. Dengan tanpa diduga, keduanya pun tiba-tiba dihadapkan dengan segerombolan iblis mayat. Namun dikarenakan Hao Chen terluka akibat pertarungan melawan iblis belah ganda sebelumnya, Zheng Lingxin pun memerintahkannya untuk bersembunyi, sementara ia akan solo menghadapi sekawanan iblis mayat ini. Tetapi ketika Hao Chen masih bersembunyi, keberadaannya pun pada akhirnya diketahui. Bahkan ia sempat tergigit salah satu iblis ketika hendak melakukan perlawanan. Namun untungnya, Zheng Lingxin membawa sebuah pil penawar selama perjalanan ini yang bertujuan untuk menyembuhkan luka gigit yang dialaminya. Di tengah penyembuhan luka Hao Chen, sebuah kendaraan pasukan milik ras iblis pun tiba-tiba melintas. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Zheng Lingxin memiliki ide untuk menyusup ke dalam kendaraan ini guna mempercepat perjalanan mereka menuju markas iblis. Serta setelah memasuki kendaraan, keduanya pun dihadapkan dengan banyaknya mayat iblis yang membuat Hao Chen spontan terkejut. Tetapi di sini, Zheng Lingxin memberitahukan bahwa pasokan mayat iblis ini dipastikan akan dikonsumsi sesama iblis itu sendiri yang menganut sistem kanibalisme. Wow! Namun di tengah perjalanan, kendaraan pasokan pun hendak dibegal sekawanan iblis terbang yang merasa penasaran tentang barang apa yang dibawanya. Namun di sini, joki kendaraan pun mengatakan bahwa barang yang diangkutnya merupakan makanan segar yang ditujukannya untuk acara besar para ras iblis, menyebabkan para iblis terbang yang mendengarnya pun pada akhirnya memperbolehkannya untuk lewat. Tetapi ketika kendaraan berhasil lewat, Hao Chen pun spontan merasakan firasat buruk tentang perjalanan mereka. Namun di sini, Zheng Lingxin tidak sedikit pun menghiraukan firasat buruk dari Hao Chen saat dia hanya bertujuan untuk melihat kemampuan dari pemuda tampan ini. Dan setelah sampai di TKP markas iblis, Zheng Lingxin dan Hao Chen pun tiba-tiba dikejutkan dengan mayat tim pengintai yang menggantung di langit. Bahkan Zheng Lingxin sudah menduga bahwa kejadiannya akan seperti ini saat dia pada akhirnya menobatkan tim pengintai ini sebagai pahlawan benteng pemburu iblis dan berjanji akan membawa mayat mereka kembali. Namun tanpa diduga, baru saja Zheng Lingxin menyerap mayat tim pengintai, pilar dewa iblis Ere tiba-tiba menampakkan batang hidungnya dengan tarian jumbanya, diikuti dengan aloker yang berniat menghabisi mereka. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen dan Zheng Lingxin dihadapkan dengan dua pilar dewa iblis Ere dan aloker yang berniat menghabisi mereka, Zheng Lingxin pun segera menoleh ke arah Hao Chen dengan segera menariknya dan mendorongnya untuk pergi dari TKP dua pilar dewa iblis Ere dan aloker, sembari menyuruhnya untuk mengingat perkataannya yang memintanya untuk menjaga putri semata wayangnya yaitu Chai-Er dengan seluruh kemampuannya dan terus memperlakukannya secara baik di masa depan. Hal ini pun lantas mengejutkan Hao Chen dengan tidak menyangka panglima perbatasan pemburu iblis ini merupakan ayah dari Chai-Er. Dan setelah memberikan wasiat ini kepada Hao Chen dengan segera mendorongnya mundur, Zheng Lingxin pun perlahan bergerak maju, bersiap untuk menyambut kedua pilar dewa iblis. Dengan lapisan udara abu-abu perlahan muncul di sekitar tubuhnya dan sepasang sayap abu-abu kecil yang juga muncul di punggungnya, diikuti juga dengan belati yang muncul di kedua tangannya. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang perlahan meninggalkan TKP pertempuran melihatnya spontan memunculkan ekspresi terkejut di wajahnya dengan bisa menyaksikan di bawah langit yang gelap gulita ini, Zheng Lingxin dengan barbarnya menggunakan serangan belatinya untuk menyambut kedua pilar dewa iblis yang saat ini ada di hadapannya. Namun di sini, kedua pilar dewa iblis segera mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Dengan dari kelihatannya, mereka mampu mengatasi serangan barbar dari Zheng Lingxin. Sehingga pada saat yang sama,
Melihat Seng Lingxin dihadapkan dengan situasi pertempuran 2 lawan 1, Hao Chen yang perlahan berjalan pergi dari TKP pertempuran pun tampak merasa bingung, sembari tatapannya terus melesat ke arah Seng Lingxin. Namun ketika terus menatap pertempuran ini, tanpa diduga semangat juang di dalam tubuh Hao Chen pun melonjak dengan jantung yang terus berdetak kencang tak karuan, dan semangat bertempur yang berapi-api segera menyala-nyala di benaknya. Saat dia tiba-tiba berpikir untuk kembali dan membantu Seng Lingxin di dalam pertempuran solonya, mengingat dirinya saat ini adalah seorang kesatria, dan ia merasa tidak pantas dirinya disebut seorang kesatria terhormat jika saja meninggalkan Seng Lingxin di dalam pertempuran ini. Terlebih lagi ia juga merasa bingung untuk menjelaskan mengenai situasi ini kepada Chai Er. Ya, kali ini pun lantas membuatnya perlahan mengangkat kepalanya dengan mata yang dipenuhi kebanggaan saat ia berjanji sebagai putra Long Xingyu yang merupakan kesatria segel ilahi tidak akan membiarkan satupun teman atau prajurit seperjuangannya meninggoy di medan pertempuran, menyebabkannya spontan berteriak keras dan segera memunculkan beberapa pil pemulihan spiritual di tangannya dengan segera meminumnya, sebelum pada akhirnya tubuhnya melesat dengan cepat mengejar Seng Lingxin. Sontak saja melihat Hao Chen melesat ke arahnya, Seng Lingxin pun tiba-tiba menoleh ke arahnya sembari menanyakan dengan amarahnya mengenai dirinya yang belum kabur. Namun di sini Hao Chen menatap dengan tegas Seng Lingxin dan dengan kekeras kepalaannya ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang kesatria dan berat rasanya baginya meninggalkannya di dalam pertempuran, mengingat dirinya adalah ayah Chai Er, dan sulit baginya untuk menjelaskan hal ini jika nanti dirinya meninggoy. Yang bahkan dengan janjinya sebagai seorang kesatria yang merupakan putra dari Long Xingyu, ia berjanji akan bertarung sampai mati dan tidak akan meninggalkan sebiji pun temannya untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri. Dan mendengar perkataan gentle dari Hao Chen, Seng Lingxin pun menatapnya dengan tatapan kosong. Bahkan ia merasa salut dengan tekad pemberani putra dari Long Xingyu ini yang menyebabkannya merasa menyesal membawanya masuk ke dalam situasi berbahaya ini. Namun baru saja Seng Lingxin merasa takjub melihat tekad dari Hao Chen, 2 pilar cahaya badas yang ternyata berasal dari 2 pilar dewa iblis sudah tiba di depan mereka. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen dan Seng Lingxin dengan cepat bergegas menghindar. Dan setelah menghindari 2 pilar cahaya dari pilar dewa iblis Ere dan Alokar ini, Seng Lingxin pun memperingatkan Hao Chen untuk tidak melawan keduanya secara langsung, dan yang paling penting adalah menahannya dan mengulur waktu selagi menunggu bala bantuan dari benteng pemburu iblis yang setidaknya akan datang dengan menteleport mereka kembali selama waktu 10 menit, menyebabkan Hao Chen yang mendengarnya pun segera mengangguk setuju. Tetapi baru saja Seng Lingxin memberitahukan hal ini kepada Hao Chen, pilar dewa iblis Ere dan Alokar yang mengamati kedua kesatria dan asasin ini pun tampaknya menyadari rencana dari Seng Lingxin yang berniat menunggu bala bantuan dari benteng pemburu iblis, mengakibatkan keduanya tanpa basa-basi bergegas melesat ke arah mereka dengan tanpa ragu sedikit pun segera meluncurkan serangan. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Seng Lingxin melihatnya menoleh ke arah Hao Chen dan memberitahukan kepadanya mengenai 72 pilar dewa iblis yang tidak pernah bisa sedikit pun membumi hanguskan umat manusia, walaupun faktanya kekuatan para iblis jauh lebih OP ketimbang manusia. Yang hal ini disebabkan oleh manusia yang telah melestarikan warisan besar dari zaman yang mulia ini dan juga memiliki banyak peralatan yang tidak dimiliki ras iblis. Oleh sebab itu, hal inilah yang menyebabkan para ras iblis sangat bergantung pada umat manusia, yang mengakibatkan setiap benteng yang dijaga ke-6 aliansi kuil tidak pernah sedikit pun diserbu ataupun diserang oleh sebiji pilar dewa iblis. Karena nyatanya jika hal itu terjadi, cukup dengan setengah jentikan kekuatan mereka, dipastikan benteng itu akan hancur lebur, yang menyebabkan populasi manusia pun berkurang. Serta setelah memberitahukan hal ini, Seng Lingxin pun memberi arahan kepada Hao Chen untuk membuat persiapan melarikan diri selagi ia menahan kedua pilar dewa iblis. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya segera mengangguk. Namun sebelum itu, ia memberikan 2 pil yang mengandung efek pemulihan spiritual kepada Seng Lingxin, menyebabkan Seng Lingxin pun segera mengambilnya dan langsung melemparkannya ke dalam mulutnya, sebelum pada akhirnya ia tanpa basa-basi segera melesat maju menuju ke arah 2 pilar dewa iblis. Setelah Seng Lingxin melesat maju menuju ke arah 2 pilar dewa iblis, Hao Chen pun memutuskan untuk memulihkan tubuhnya, bertujuan untuk mengumpulkan semua kekuatannya berdasarkan perintah dari Seng Lingxin untuk bergegas kabur dari kedua pilar dewa iblis. Sementara Seng Lingxin dengan mati-matian mencoba menahan kedua pilar dewa iblis dengan memberikan perlawanan kepada kedua pilar dewa iblis Ere dan Alokar.
Bahkan ia sempat melakukan serangan tubrukan keras dengan Alokar yang menyebabkan ledakan dahsyat pun segera terdengar. Namun singkat cerita, setelah Seng Lingxin menahan kedua pilar Dewa Iblis selama 10 menit, suara lemahnya yang mengajak Hao Chen untuk pergi pun segera terdengar dengan cara tiba-tiba muncul di sampingnya, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun segera mengangguk dan bergegas pergi. Yang hal ini pun lantas membuat kedua pilar Dewa Iblis yang melihatnya spontan menunjukkan amarah di wajahnya saat mereka segera berubah menjadi dua sinar cahaya yang langsung bergegas mengejar Hao Chen dan Seng Lingxin. Sehingga pada saat yang sama, dalam pelarian dari kedua pilar Dewa Iblis, Hao Chen pun perlahan melihat wajah Seng Lingxin yang saat ini tampak menjadi sangat pucat diakibatkan pertempurannya melawan kedua pilar Dewa Iblis. Namun berusaha Hao Chen menatap wajah pucat Seng Lingxin pun tiba-tiba mengeluarkan suaranya dengan mengatakan kepada Hao Chen mengenai dirinya yang menyesal membawanya ke tempat berbahaya ini, yang seharusnya jika saja dirinya berhasil pergi dari tadi, kemungkinan ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri beberapa saat yang lalu. Tetapi di sini, Hao Chen menanggapinya dengan santuy, dengan merasa jika saja dirinya meninggalkannya pergi, kemungkinan panglima perbatasan pemburu iblis itu dipastikan akan tinggal nama. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Seng Lingxin yang mendengarnya spontan menunjukkan senyum anehnya. Tetapi meski demikian, ia merasa sangat puas dengan tindakan dari Hao Chen dan ia percaya kakak seniornya Long Xingyu sangat bangga dan puas dengan tindakannya ini. Bahkan dari sini, ia merasa pemuda tampan ini menjadi pria idaman tepat yang dipilih Chai yang mulai dari sekarang, ia pada akhirnya menganggap Hao Chen sebagai menantunya. Wanjai. Namun baru saja Seng Lingxin mengatakan hal ini, kedua pilar Dewa Iblis secara mengejutkan semakin dekat ke arah mereka dan dalam radius 100 meter, keduanya pun bersiap meluncurkan serangan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 61 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.